Pada pagi hari di tanggal 26 Desember 2004, laut di Aceh tiba-tiba surut begitu jauh hingga karang-karang yang selama ratusan tahun tersembunyi akhirnya terlihat. Anak-anak berlari ke dasar laut yang mengering, orang dewasa terpana dan sebagian lagi sibuk memotret fenomena yang terasa seperti keajaiban alam yang turun tiba-tiba. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan, tidak ada suara apapun yang mengatakan, lari sekarang. Dan sekarang dalam kesempatan ini mari kita menyelami lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana semua ini bisa terjadi dan bagaimana sebuah bencana alam berubah menjadi bencana pengetahuan, bencana negara, dan bencana kemanusiaan. Pagi itu pada tanggal 26 Desember di tahun 2004, Aceh masih berada dalam suasana akhir pekan yang tenang. Namun dalam hitungan detik, ketenangan itu berubah menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Badan Meteorologi dan Geofisika yang sekarang menjadi BMKG dalam laporannya dikutip oleh Kompas, melaporkan bahwa gempa utama terjadi pada pukul 7:59 waktu Indonesia Barat dengan skala 9 magnitudo. Episentrumnya sendiri berada di kedalaman sekitar 10 km di lepas pantai barat Aceh, tepatnya di wilayah patahan Megatrust yang membentang dari Simelu hingga ke Andaman. Dalam laporan investigatif panjang majalah Tempo, di sana para penyintas menggambarkan momen awal gempa sebagai getaran panjang yang tidak berhenti-henti. Sumber lokal dari Serambi Indonesia menuliskan bahwa banyak warga Aceh besar merasakan sensasi seperti laut bergulung dari dalam tanah, seperti deskripsi yang menggambarkan betapa kuatnya mekanisme thrust fault yang mengangkat lantai samudera hingga beberapa meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Orang-orang keluar berhamburan, sebagian tersungkur karena guncangan horizontal yang sangat kuat. Tidak sedikit warga yang mengira bahwa gempa tersebut adalah tanda kiamat, sebagaimana banyak kesaksian yang dikumpulkan dalam dokumentasi lapangan. Namun banyak warga Aceh melaporkan durasi yang terasa jauh lebih panjang. Kompas mencatat kesaksian seorang ibu di Lampulo yang mengatakan bahwa ia merasa gempa itu seperti tidak akan pernah berhenti. Ketika gempa mereda, warga belum tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mematikan. Namun tanda-tanda awal itu sebenarnya sudah tampak. Hanya saja sebagian besar masyarakat tidak pernah mendapat pengetahuan untuk mengenalinya, yakni laut surut secara tidak biasa. Beberapa laporan media lokal mencatat fenomena ini dengan sangat detail. Serambi Indonesia menuliskan bahwa sekitar pukul 8:10 sampai 8:20 waktu Indonesia Barat, garis pantai di Ulelue, Lampulo, dan sepanjang pesisir Banda Aceh terlihat mundur hingga 200 sampai 500 meter. Salah satu nelayan yang diwawancari Tempo dalam edisi khususnya mengatakan bahwa ia belum pernah melihat laut mundur sejauh itu. Ia menggambarkan bahwa permukaan laut tampak seperti ditelan bumi. Dalam laporan tersebut, Tempo juga menuliskan bahwa banyak warga, khususnya anak-anak, berlarian ke pantai karena mereka penasaran melihat ikan-ikan yang menggelepar. Liputan 6 menggambarkan bahwa surutnya laut justru dianggap pertanda aman, bukan bahaya. Banyak warga yang mengira bahwa air sedang istirahat setelah gempa besar, sebuah asumsi yang tragis. Padahal menurut penjelasan ahli tsunami yang dikutip Kompas dari wawancaranya dengan BMKG pada tahun 2005, surutnya muka laut secara drastis adalah indikasi terjadinya mekanisme drawback, proses saat massa air laut tersedot kembali ke arah pusat deformasi tektonik, menjadi bagian dari pembentukan gelombang tsunami yang sedang bergerak mendekati daratan. Surutnya air laut ini adalah jeda alam yang singkat, sebuah jeda yang menipu, sunyi, dan fatal. Dan justru pada saat ketenangan inilah gelombang raksasa sudah terbentuk dan bergerak dengan kecepatan yang tidak terlihat mata, mendekati garis pantai tanpa memberi waktu banyak bagi siapapun untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kompas dalam beritanya menyebut bahwa gelombang pertama tiba sekitar 10 sampai 15 menit setelah gempa utama. Di wilayah paling dekat dengan epicentrum seperti Loknga dan Lampuk, gelombang bahkan diperkirakan tiba kurang dari 10 menit. Sementara itu, Harian Aceh menulis bahwa di Loknga, gelombang pertama menyapu segala sesuatu yang berada di jarak 500 meter dari bibir pantai. Ada pula laporan dari Liputan 6 yang menyiarkan kesaksian warga Ulelue yang mengatakan bahwa gelombang pertama terlihat seperti ombak yang datang dari seluruh arah, karena bentuk geografis teluk membuat air memantul dan membentuk pusaran besar. Gelombang pertama ini diikuti oleh gelombang kedua dan ketiga yang jauh lebih besar. Gelombang pertama inilah yang memutus jalan, meruntuhkan bangunan rumah sakit, menghancurkan Masjid Raya Baitur Rahman di beberapa sisi luar, dan membawa ribuan orang tersapu dalam hitungan detik.